Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, wah, bisa jadi mengubah cara kita melihat setiap percakapan penting. Kita akan bedah rahasia negosiasi langsung dari seorang mantan negosiator sandara FBI. Siap? Coba deh, pikirin sebentar. Kalau dengar kata negosiasi, apa sih yang langsung muncul di kepala kalian? Apakah soal menang dengan cara apapun? Atau mungkin soal cari jalan tengah biar adil? Ternyata nih ya, jawaban yang paling sering kita dengar itu kurang tepat. Lupakan dulu deh soal adu argumen atau tawar-menawar yang alot. Pendekatan yang akan kita bahas ini jauh lebih cerdas dan jujur aja, jauh lebih kuat. Kuncinya, menurut para ahli ini, adalah empati taktis. Kedengarannya keren ya. Tapi ini bukan cuma soal baik-baikin orang loh. Ini adalah sebuah strategi untuk memahami dan kemudian mempengaruhi lawan bicara kita. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita bongkar mitos terbesar soal negosiasi, yaitu kompromi itu selalu jadi tujuan utama yang baik. Nah, kutipan dari penulisnya, Chris Voss, ini benar-benar kena banget. Membagi selisih atau cari jalan tengah itu seringkali hasilnya malah nggak memuaskan siapa-siapa. Persis kayak kita sama temen bingung mau makan di mana. Akhirnya milih tempat yang sebenarnya nggak ada yang suka-suka amat. Nah, itu dia kompromi yang buruk. Terus, kalau kompromi bukan jawabannya, lantas apa dong? Jawabannya itu ada di sebuah filosofi baru yang fokusnya bukan ke logika, tapi justru ke emosi. Nah, ini dia fondasinya. Empati taktis itu kemampuan buat ngertiin dunia dari sudut pandang mereka. Tapi ada kata kunci yang penting banget di sini. Memahami, bukan menyetujui. Kita nggak perlu setuju sama pendapat mereka untuk bisa paham kenapa mereka punya pendapat seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke alat-alatnya nih. Kita mulai dari teknik yang paling dasar yang tujuannya simple. Bikin lawan bicara kita ngerasa benar-benar didengerin. Teknik pertama namanya mirroring atau pengulangan. Gampang banget, tapi efeknya luar biasa. Caranya cuma perlu ngulangin beberapa kata terakhir yang mereka bilang, tapi dengan nada bertanya. Contohnya gini, misal teman kita bilang, proyek ini bikin gue stres banget. Kita tinggal jawab, stres banget? Udah, gitu aja. Secara otomatis mereka bakal lanjut cerita dan ngejelasin lebih dalam. Ini cara simple buat gali informasi tanpa kelihatan kayak lagi interogasi. Teknik kedua, labeling atau pelabelan. Di sini kita coba kasih nama buat emosi yang kita tangkap dari mereka. Kita tebak perasaan mereka. Dengan ngomong kayak gini, kita itu lagi memvalidasi perasaan mereka. Efeknya apa? Itu kayak menekan tombol tenang di kepala mereka. Pertahanannya langsung turun karena mereka ngerasa, wah, orang ini ngerti gue. Ini ampuh banget loh. Nah, ini beda tipis tapi penting banget. Tujuan akhir kita itu bukan dapat jawaban Anda benar. Kalau orang bilang gitu, seringnya sih itu cuma cara sopan buat nutup obrolan. Yang kita mau itu, nah itu dia. Atau tepat sekali. Itu dia momen aha, tanda kalau mereka merasa kita 100% paham sama posisi mereka. Oke, setelah mereka ngerasa dipahami, barulah kita bisa geser dari sekedar mendengarkan, jadi mulai mempengaruhi. Kuncinya ada di jenis pertanyaan yang kita ajukan. Lupain deh pertanyaan yang jawabannya cuma ya atau enggak. Mulai sekarang, pakai pertanyaan yang diawali apa dan bagaimana. Pertanyaan semacam ini, yang disebut pertanyaan terkalibrasi, memaksa mereka buat mikir, bukan sekedar jawab. Dan dari semua pertanyaan, ada satu yang paling sakti menurut Chris Voss. Pertanyaan yang bisa mengubah segalanya, yang sederhana, nggak konfrontatif, tapi dampaknya luar biasa. Kenapa pertanyaan bagaimana saya bisa melakukan itu sekuat itu? Pertama, ini cara sopan buat bilang nggak bisa. Kedua, ini maksa mereka buat mikirin posisi kita. Dan yang paling keren, ketiga, ini ngubah mereka dari lawan jadi teman buat nyari solusi bareng. Anda baru saja mengubah dinamikanya. Dan ini nih yang bakal bikin kaget. Kata paling kuat dalam negosiasi itu ternyata bukan iya, tapi tidak. Loh, kok bisa? Karena tidak itu ngasih rasa aman. Waktu orang boleh bilang enggak, mereka ngerasa punya kontrol, nggak terpojok. Slide ini nunjukin caranya dengan jelas banget. Daripada nanya, apakah Anda punya waktu 5 menit? Yang bikin orang ngerasa ditekan buat bilang iya, coba dia ubah jadi, apakah ini waktu yang buruk untuk bicara sebentar? Kalau mereka jawab tidak, itu kan artinya, iya, ayo ngobrol. Tapi mereka yang merasa pegang kendali. Keren kan?
Oke, sekarang kita naik level ya. Kita akan bahas cara nemuin informasi yang bisa mengubah seluruh permainan. Dalam setiap negosiasi selalu ada yang namanya angsa hitam atau black swan. Ini tuh potongan informasi kecil yang tersembunyi tapi penting banget. Bisa jadi itu ketakutan, tekanan dari bosnya, atau agenda rahasia. Kalau kita tahu angsa hitam ini, posisi tawar kita langsung berubah total. Jadi, yuk kita rangkum semua ini dalam satu kesimpulan penting yang jadi inti dari semuanya. Jadi, intinya apa? Negosiasi yang hebat itu bukan soal adu argumen, bukan soal siapa yang paling jago ngomong, tapi soal siapa yang paling jago ngumpulin informasi dan bangun kepercayaan lewat empati yang strategis. Itulah seninya. Jadi, tantangannya buat kita semua, di obrolan penting kalian berikutnya, entah itu minta kenaikan gaji, nawar harga, atau sekedar nentuin rencana liburan, coba deh dengerin lebih dalam lagi. Ada nggak ya satu hal kecil yang tersembunyi? Satu angsa hitam yang kalau kalian temukan bisa mengubah segalanya? Selamat mencoba!